Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain. Amin. Faslun ay hadza faslun tawiki ku ana fasal suci fi sujud tilawati ing dalem mertelaake sujud tilawah. Fasal yang membahas tentang sujud tilawah. Wa huwa utawi sujud tilawah iku fi arba'a asyrota tetep ing dalem 14. Iku fi arba'a asyrota tetep ing dalem 14 ayatan apane ayat ini. Sujud tilawah kalau menurut mazhab Syafi'i itu hanya ada 14 ayat. Min haiku setengah sangking arba'a asyrota ayatan sajdatul haji sajdatul haji utawi sujud lorone surah al-hajj. Sujud lorone surah al-hajj itu ada pada ayat 18. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wal nujumu wal jibalu wasyajaru sampai akhir. Dan juga di ayat 20 ayat berapa? Ayat 77 ya. Ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairal la'allakum tuflihun. Itu contohnya. Wasalasun lan ayat telu fil mufassali ing dalem surat al-mufassal. Fil mufassali ing dalem surah al-mufassal. Surat pendek. Fin najmi rupane ing dalem surah an-najm. Iku ayat sekitar ayat 62 ayatnya. Fasjudu lillahi wa'budu, itu ayat terakhir. Wal insyiqaqi lan surah insyiqaq ayat 21. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Wa iqra lan surah iqra al-falaq al-alaq kalla la tuti'u wasjud waqtari. Yusannu disunahake apa sujud tilawati, sujud tilawah disunahkan sujud tilawah lil qari'i keduwene wong kang maca, bagi orang yang membaca ayat sajdah. Sunnah tadi lil ittiba'i krana anut tindak lampahe Kanjeng Nabi. Wal mustami'lan wong kang nyimak, aiko siti sami tegese wong kang nejo ngrungokake. Wasami ilan wong kang krungu, terdengar meskipun tidak ada qasad, tidak ada niat, tapi dia mendengar dibacanya ayat sajdah. Wasami lan sami krungune manginda qiraati ayat di sajdaten ing dalem nalikane diwacane ayat sajdah. 5 krono keterangan soha kang soha apa man min sujudi sahabati saking sujude sahabatnya Kanjeng Nabi ridwanullahi alaihim, ridwanullahi utawi ridhone Gusti Allah iku alaihim mongko tetep ing atase as-sahabat. Mereka semua sujud li qiraatihi sallallahu alaihi wasallam karena wacane utawa waosane Kanjeng Nabi Muhammad. Karena semua tadi disunahkan untuk sujud sami, mustami dan qari. Karena memang ada riwayatnya kalau sahabat itu sujud ketika mendengarkan bacaan dari Nabi. Lawahwa utawi sujud tilawah lil mustami keduwene wong kang nyimak iku akidun luwih kuat. Kesunahan sujud tilawah lebih kuat bagi orang yang menyimak.
daripada orang yang mendengar saja. Orang mendengar saja itu artinya orang yang tidak ada tujuan untuk mendengarkan bacaan seseorang, terdengar saja olehnya tanpa sengaja. Wa kharaja lan kejaba, dikecualikan dari orang yang mendengar tanpa sengaja. Kejaba sapa al-asamu wong kang tuli, wong kang budheg, sapa al-asamu wong kang budheg. Fala yasjudu mongko ora kena sujud sapa asam, maka orang yang tuli tidak ada kesunahan untuk sujud. Wa in alima hale senajan to ngerti sapa asam, ngerti sujudal qari ing sujude wong kang maca. Meskipun dengan penglihatannya dia tahu ada orang membaca Al-Qur'an kemudian sujud, berarti yang dibaca itu mestinya ayat-ayat yang disunahkan di situ untuk sujud tilawah. Maka dia ikut, tidak ada kesunahan mestinya untuk ikut, karena syaratnya harus mendengar. Sedangkan mengetahui qari sujud itu hanya sebagai penguat saja, untuk menguatkan kalau sunnah sujud tilawah. Nah kalau tidak ada yang dikuatkan, lah gunanya apa penguat itu? Kan nggak ada gunanya, sama, nggak ada kesunahan bagi dirinya. Wala yajuzun ora wenang liman keduwene wong dzukira kang wis den tutur sapa man ya sami ya mustami ndi faile. Wala yajuzun ora wenang apa sujud tilawah, lan ora wenang apa sujud tilawah liman keduwene wong dzukira kang den tutur sapa man dari sami dan mustami, tidak boleh melaksanakan sujud tilawah. Artinya tidak ada kesunahan illa inda akhir ayati, kejaba ing dalem nalikane akhir ayat, kejaba ing dalem nalikane akhir ayat. Jadi sunnahnya sujud tadi ketika ayat yang dibaca sudah selesai. Kalau masih di pertengahan ayat, meskipun kalimat yang dia baca itu adalah kata-kata untuk sujud atau mengandung arti sunnah untuk sujud tilawah, belum bisa dilaksanakan sujudnya, harus menunggu sampai selesainya ayat. Lawal asahu utawi kaul sing luwih bener iku anna akhiraha sak temene akhire ayat, iku anna akhiraha sak temene akhir ayat fin nahli ing dalam surah an-nahl, fin nahli ing dalam surah an-nahl iku yu'maruna lafat yu'maruna. Memang memang karena sebelumnya ini yu'maruna itu ayat 50. Lah padahal kalimat-kalimat atau kata-kata yang menyinggung adanya perintah untuk sujud atau indikasi adanya sujud itu ayat sebelumnya, ayat 49. Tapi ayat 49 itu masih ada kaitannya, masih sambung dengan ayat 50. Berarti akhir ayat 50. Tidak bisa dia sujud di akhir ayat 49. Karena dari segi maknanya itu belum berakhir di situ ayatnya, masih sambung dengan ayat setelahnya. Jadi tidak kok setiap bulatan-bulatan di Al-Quran nomor-nomor ayat itu loh, tidak kok akhir ayat secara makna, hanya secara pembacaannya saja. Yang dikehendaki di situ adalah akhir ayat secara maknanya. Oh, dari maknanya ini belum berakhir ayatnya, masih lanjut ke ayat berikutnya. Nah, makanya di akhir surah An-Nahl itu adalah berupa ayat yu'maruna, yakhafuna rabbahum, terus sampai wa yaf'aluna ma yu'marun, seperti itu. Wa fin namlian ing dalam surah An-Naml utawi akhire iku al-azimi ayat atau iku al-azimi lafat al-azim. Memang karena ayat yang mengindikasikan adanya perintah sujud atau sindiran untuk sujud itu ayat 25. Nah, tapi ayat 25 itu masih ada sambungannya dengan ayat 26 dari segi maknanya. Maka dia bisa sujud setelah akhir ayat 26 dibaca sampai lafaz al-azim. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim, seperti itu. Wa fi shad lan ing dalam surat Shad utawi akhir iku wa ana bu lafat wa ana
iku wa anabu lafat wa anab. Ayat 24 akhirnya. Meskipun sindirannya atau perintahnya ada di ayat 23. Wa fi hamim as-sajdah lan ing dalam surah hamim as-sajdah utawi akhir iku yas'amuna lafat yas'amuna wa hum la yas'amun. Wa fil insyiqaq lan ing dalam surah al-insyiqaq utawi akhire iku yasjuduna lafat yasjuduna. Lawal baqiyatu, kenapa kok musannaf menyertakan qaul asoh untuk akhir-akhir ayat sajdah di surat-surat tersebut? Karena ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan akhirnya bukan itu, tapi yang lainnya. Nah, makanya musannaf di sini menjelaskan akhir itu yang mana yang dikehendaki dalam surah-surah ini. Ketika ditemukan beberapa pendapat yang berbeda, hanya ada pada seputar berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ya, 4. 1, 2, 3, 4. Ada di 4 surah. 4 kemudian 5. Ada di 5 surah. Ada di 5 surat yang disitu diperkhilafkan akhirnya yang mana. Wal baqiyatu tawi sekeri ini, sementara surat-surat yang lainnya iku la khilafa ora ana perbedaan iku maujud fiha ing dalem baqiyah. Sementara surah yang lainnya tidak ada perbedaan di ayat-ayat di akhir-akhir ayat yang masing-masing. Yang hanya ada perbedaan di kelima surah ini. Wa illa inda masyru'iyatil qiraati lan kejaba ing dalem nalikane lan ing dalem kejaba nalikane disyariatakene maca. Lan kejaba ing dalem nalikane disyariatakene maca. Jadi tidak selain itu tadi, selain sunnahnya sujud sahwi dikerjakan di akhir ayat atau setelah ayat itu usai dibaca, juga ketika tidak boleh sujud sahwi bagi seorang yang disebutkan di atas tadi, sami, mustami, kecuali adanya aturan syariat untuk membaca, bolehnya membaca ayat tersebut. Fayasjudu mongko kena sujud sapa kulun saben-saben suwiji miman sangking uang tuh kira kang den tutur sapa man, orang yang mendengar, orang yang menyimak, kena sujud li qiraati kafirin kedue wacanane atau krono wacanane wong kafir. Meskipun yang baca orang kafir, kok ada yang menyimak atau orang yang mendengarkan, maka bisa sujud karena bacaan orang tersebut meskipun kafir. Cuman kafir memang halat, sifatnya wong kafir memang halat kang halal. Opo kiroah lahu kedua ini kafir. Bacaan yang boleh bagi orang kafir itu yang bagaimana kafirnya? Bi'an rujia, gambar yang tadin Arab-Arab, gambar yang tadin Arab-Arab opo islamuhu islami kafir. Walam yakun lan ora ono sapa kafir iku mu'anidan, wong kang angas, termasuk orang yang angas. Wasobiyin lan bocah cilik, anak kecil pun boleh ketika dia baca ayat sajdah sujud. Misalkan ada orang tua mengajari anaknya membaca Al-Quran, kebetulan yang dibaca itu adalah surah Al-Alaq yang ada ayat sajdahnya, maka nanti sunnah sujud sahwi. Wa muhdisin lan wong kang duweni hadas, orang yang berhadas pun juga boleh. Wa musallin lan wong kang salat, qara'a kang maca sapa musallin, maca ayat sajdah, maca fil qiyam ing dalem ngadeg. Pas lewat ada orang jamaah, lah imamnya kebetulan baca surah yang ada ayat sajdahnya, maka ketika dia mendengarkan secara nggak sengaja, berarti sampai namanya, itu nanti dia boleh sujud. Wa tarikin lan wong kang ninggal laha maring tilawah, wala tarikin wong kang ninggal laha maring tilawah. Meskipun ada orang yang baca terus dia tidak sujud, mungkin malah membaca subhanallah alhamdulillah sampai akhir, atau mungkin dia nggak tahu, akhirnya dia teruskan saja bacanya. Meskipun demikian juga sunnah bagi mustami' dan sami' untuk sujud tilawah. Wa malakin lan malaikat sing maca
wajiniyin lan jin. Boleh jin. Karena seperti dalam sholat bermakmum kepada jin dan malaikat itu sah saja sholatnya. Walikulli qiraatin lan keduene saben-saben bacaan. Dan untuk setiap bacaan yang terdengar atau yang disimak itu boleh sujud tilawah ketika yang dibaca adalah ayat sajadah, meskipun dari orang perempuan sekalipun. Illa li qiraatin naimi kejaba krana wacanane wong kang turu. Kalau orang lindur terus dia baca ayat sajadah, tidak ada kesunahan untuk sujud tilawah. Nah, apa bisa tidur membaca ayat sajadah? Ya mungkin dia seorang pegiat penghafal Quran, terus di sela-sela bahasanya lindur, dia menggigau bahasanya? Menggigau yang dibaca seperti itu. Seperti orang-orang hafalan Imriti lah. Ketika waktunya tinggal 1 minggu, dia kurang banyak, dia ngebut hafalannya. Atau orang yang mau hafal Alfiyah, mau manggung kurang berapa? 3 minggu, sementara dapat 800 hafalannya. Terus dia ngebut akhirnya. Dia sekolah nggak fokus, pokoknya mikir hafalan terus. Dia mencuri-curi waktu untuk hafalan biar selesai. Dan nggak taunya acaranya diundur. Wala junub nongkang junub. Seharusnya hari ini kita tampil di atas. Wala junub nongkang junub. Wasakronin nongkang mendem. Orang junub baca ayat tidak diperbolehkan karena haram bacanya. Tidak boleh. Orang yang junub kan haram baca ayat. Wasakronilan nongkang mendem. Wasahilan nongkang lali. Termasuknya orang gila, orang yang ada di toilet membaca sajadah, maka tidak boleh, tidak ada kesunahan sujud tilawah. Wa nahwi durrati lan sepadane durrah kuwi minat teori saking pira-pira manuk. Durrah iku manuk beyo sing iso muni, sing iso nerokne, yang bisa menirukan bahasa manusia itu loh, manuk beyo, burung beyo. Minato iri saking pira-pira manuk al-mu'allamati kang den wolang, yang diajari. Fala yusannu mongko ora den sunake apa sujud lisami qiraatihim maring wong kang ngrungu wacanane naim junub sakron sahi nahwitur. Kenapa kok tidak ada kesunahan? Li adam masyru'iyatiha krana ora onone disyariatakene qiraah. Wa adami qasdiha, selain tadi tidak ada syariatnya, tidak ada aturan syaratnya, tidak ada perintah syaratnya, juga wa adami qasdiran ora onone sejone qasdiha wa adami qasdiha lan ora ana sejone qiraah, yang enak itu qasdihim iyaha, karena tidak ada kesengajaan mereka naim junub sakron seterusnya haing qiraah. Wa adami qasdilan ora onone sejo qiraah. Lafaz syartu mongko utawi syarat diperintahkan mengerjakan sujud tilawah iku hilul qiraati halale wacan. Bolehnya membaca wasami ilan wong kang krungu. Syaratnya disunnahkan sujud tilawah tadi, yang membaca itu memang legal saja dia baca, tidak ke orang yang junub, tidak ke orang yang haid misalkan niat baca Al-Quran. Juga yang mendengar juga seperti itu, orang yang mendengar pun juga boleh dia mendengarkan, karena ada orang-orang yang tidak diperbolehkan mendengarkan ayat. Ai adamu karohatihima, maksudnya gak oleh kumekruh. Ai adamu karohatihima tegese ora onone kemekruhane qiraah wasami. Wa illam yanduba
Ali senajan to den sunahake so apa qiraah wasami. Syaratnya harus adanya perintah, adanya hukum halal bagi orang yang membaca dan orang yang mendengar, baru sunah sujud. Dan yang maca ora oleh maca asli enggak maca, karena dia mungkin lagi head atau mungkin nifas, dia niat baca Quran kan tidak boleh, maka tidak ada kesunahan di situ. Yang mendengarkan pun juga tidak sunnah, karena yang baca ya tadi dia dianggap tidak adanya syariat yang memperbolehkannya. Waya ta'akadulan dadi kuko apa sujud kesunahan tadi, kesunahan sujud tadi itu menjadi sangat kuat kesunahannya bagi siapa lil mustami'i keduwene wong kang nyimak aksara kelawan luwih akeh minhu tinimbang saking sujud lisami'i keduwene wong kang krungu. Kesunahan mustami', orang yang menyimak itu lebih disunahkan daripada orang yang mendengarkan saja. Lawalahuma, nyimak itu maksudnya orang kau ndekne nggawa Quran terus ngono gak. Nyimak itu artinya dia memang sengaja untuk mendengarkan bacaannya. Dan nek same itu tanpa adanya konset, tahu-tahu dia terdengar dari telinganya itu ayat sajadah, seperti itu same. Lawalahuma, walahuma lan keduwene same lan mustami. Maksudnya kesunahan sujud tilawah tadi, yang awal kan kesunahan sujud tilawah itu lebih kuat bagi orang mustami' daripada sami'. Itu yang pertama. Yang kedua, kesunahan sujud tilawah tadi itu lebih kuat bagi mustami' dan sami'. In sajada lahuma keduwene sami' lan mustami', dadi kuat emang in sajada lamun to sujud sapa al-qari wong kang maca. Sapa al-qari wong kang maca. 5 krana keterangan utawa pendapat kila kang dingendikake apa. Karena ada suatu pendapat yang mengatakan seperti ini. Inna sujudahuma, saat temene sujude sami lan mustami. Iku ya taqafu dadi kandhek apa sujuduma. Dadi kandhek ala sujudihi ing atas sujude qari. Walahuma lan iku tetep keduwene sami lan mustami al iktida utai manut bihi kelawan qari. Jadi ada suatu pendapat yang mengatakan bolehnya sujud bagi mustami' dan sami' itu ketika qari juga sujud. Dan kalau qari tidak sujud maka tidak ada kesunahan bagi sami' dan mustami'. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Lah, karena ada pendapat seperti itu, maka dapat disimpulkan dalam keterangan musannaf di sini bahwasanya kalau qari itu sujud maka lebih kuat kesunahan sujud tilawah bagi sami' dan mustami. Wala yasjudan ora kena sujud sapa al-musalli wong kang salat. Orang salat mendengarkan bacaan orang lain, ternyata itu adalah ayat sajadah. Dia sujud tidak boleh. Batal nanti salatnya. Li ghairi qiraati nafsihi. Ora oleh sujud emang li ghairi qiraati nafsi krana sakliyane bacaane awak dhewe ne musolli. Krana sakliyane wacanane awak dhewe ne musolli. Mendengarkan bacaan orang lain min musallin nyatane wong kang salat. Salat sendiri-sendiri, banter kabeh macane. Mungkin mereka berdua ambisi jadi imam. Aku imamnya, gak sah, aku rayaan imamnya. Akhirnya gak ketemu jalan keluarnya, akhirnya dia sholat sendiri-sendiri. Keburu habis waktunya. Banternya kabeh. Lah terus yang satunya mendengarkan yang dibaca surah temannya adalah surah yang ada ayat sajadahnya. Maka dia tidak bisa sujud meskipun dia mendengar, karena dia dalam keadaan sholat. Wa ghairi lan sakliyane musallin. Dia sholat pas ada khataman Al-Quran, dia mendengarkan yang dibaca adalah surah yang ada ayat sajadahnya, entah An-Naml, An-Nahl, kemudian surah Shad atau surah Hamim, As-Sajdah atau Al-Alaq. Maka ketika dia mendengarkan dalam posisi sholat tidak boleh sujud. Nah, sujud batal sholatnya. Wa illa lamun ora
li ghairi qiraati nafsihi, dan lamun ora li ghairi qiraati nafsihi artinya dia sujud karena bacaan orang lain. Wa ilan lamun ora li ghairi qiraati nafsihi, ketika dia sujud karena mendengarkan bacaan orang lain, ya batalat mongko batal apa salate musolli. In ali malah ngerti sapa musolli, wa ta'ammat lan sengaja sapa musolli. Kalau dia sengaja dan dia tahu, batal sholatnya. Tapi nek dia gak tahu terus sengaja sujud, nggak batal, dia nggak tahu. Kalau dia tahu cuman nggak sengaja dia sujud, tapi oh iya ini kan saya tidak boleh sujud seharusnya, kalau saya sujud dia lupa, maka nggak masalah. Ilal ma'muma, tidak boleh sujud bagi orang yang sedang sholat karena bacaan orang lain. Ilal ma'muma, kejaba makmum. Makmum boleh kaya sudu mula kena sujud sapa makmum. In sajada lamun ta sujud sapa imamuhu, imame makmum. Wa ilam yasma' hale senajan orang rungu sapa makmum, orang rungu qiraatahu ing wacanane imam. Makmum tadi boleh sujud karena imam yang dia ikuti sujud. Dia melihat imamnya sujud meskipun dia tidak mendengar bacaannya. Ya misalkan sholat duhur kan sir itu, terus sebelum salam imamnya sujud. Sujud apa ini? Sahwi. Ternyata satu kali tok, oh tilawah. Sudah berarti. Wa ilal lamun ora in sajada imamuhu, kok makmum tadi sujud padahal imamnya tidak sujud. Gambarannya ini tasawurnya bi'an sajada, gambare yang tak sujud sapa makmum duna imamihi, ora kok imame makmum. Walau li qiraati imamihi, hale senajan to krana wacanane imame makmum. Di sholat maghrib rakaat pertama imam baca surah Al-Alaq, terus kemudian makmum mendengarnya, akhir surah imam langsung rukuk tidak sujud. Makmum berinisiatif untuk mengambil kesunahan, dia sujud, maka malah batal sholatnya. Au takhallafa utawa ngeri sapa makmum anhu saking imam, ngeri fi sujudihi ing dalam sujude imam. Sujud laha krana tilawah, imam sujud tilawah sudah turun untuk sujud, makmume ngadeg wae, makmumnya terus berdiri, ya maka batal sholatnya kalau dia menyengaja untuk tidak mengerjakan sujud tilawah. Sebelum imam sujud sudah turun, kalau dia sengaja tidak ikut, ya batal sholatnya. Kalau tidak ada unsur kesengajaan, diam saja dia, imam yang sudah sujud, terus begitu imam bangun dari sujudnya dia baru turun, ya maka batal sholatnya, karena dianggap tertinggal atau mengakhirkan diri dari sujudnya imam, merusak aturan mutabi'ah. Wa illam yasma', wa illam yasma' halih sanajan to orang rungu sapa makmum qiraatahu ing bacaan imame makmum, meskipun dia makmum tidak mendengarkan bacaan imamnya. Tahu-tahu setelah sholat zuhur, pas sholat zuhur rakaat pertama imam sujud, makmum menang wae. Nah, ini kan mestinya rukuk, kok dia sujud? Piye kan kuwi? Kan dia nggak tahu, sujudnya sujud tilawah. Maka seharusnya dia ikut saja, malah meneng wae, malah menyangkal imamnya. Nah, maka dia dianggap mengakhirkan. Kok dia setelah imam sujud, dia terfikirkan, oh ini mungkin sujud tilawah. Lah terus dia mau turun, imamnya sudah bangun. Ya maka dia langsung bangun saja, nggak usah diteruskan. Batalat mongko batal apa sholatu, sholat makmum. Ketika dia mengakhirkan diri atau dia sujud dengan sendirinya padahal imam tidak sujud, maka batal sholatnya makmum. Batalat mongko batal apa sholatu, sholat makmum. In alima lamun to ngerti sapa makmum, wa ta'amma dalam sengaja sapa makmum. Sengaja lan ngerti fihi ma ing dalem mang, fihi ma ing dalem apa?
bi an sajada duna imamihi walau li qiraati imamihi. Terus yang kedua takhallafa anhu fi sujudihi laha wa illam yasma' qira'atahu. Fihi ma ing dalem bi an sajada duna imamihi karo takhallafa anhu fi sujudi laha. Walam yanwilan orang niat sapa makmum al mufaraqata ing mufaraqah keluar dari jamaah. Fistaniyati ing dalam permasalahan ke nomor loro. Ketika imam sujud, dia masih berdiri saja. Kok nanti dia tidak niat mufaraqah, maka batal sholatnya. Kok nanti imam sujud dia berdiri, terus dia niat mufaraqah, maka nanti masih bisa dia teruskan sholatnya, tidak jadi batal. Walau alimalan lamun tong ngerti sapa makmum. Lamun tau ngerti sapa makmum tahu terhadap sujudnya imam, ngerti tahu kalau imam sujud tilawah. Wal imamu halil tawi imam iku fil sujud tetap yang dalam sujud, tahu-tahu sudah sujud imamnya. Terus farofa nuli tangi sapa imam wa huwa halil tawi makmum iku hawen wong kang medun, wong kang tumurun. Wa huwa halil tawi imam iku hawen wong kang tumurun. Tahu-tahu imam sudah sujud, terus dia pengen ikut terhadap imam. Jangan-jangan sujud tilawah ini dia turun, imam sudah bangun. Terus bagaimana ini? Ya rafa'a mongko tangi sapa makmum malahu bareng sertane imam. Maka dia batalkan turunnya untuk sujud, dia langsung bangun bersama dengan imam. Dia batalkan, dia cancel sujud. Wala yasjudu ora sujud sapa makmum. Tidak dia teruskan, dia langsung kembali ikut dengan imam. Amal musolli anapun utawi wong kang salat al mustaqilu kang dhewean. Misalkan mandiri dhewe, mustaqil itu pasti mandiri, tidak terikat terhadap salatnya imam, berarti dia bukan imam, dia bukan makmum, berarti nek gak mungkin imam ya munfarid. Biangkana gambar yang tak ono sapa musolli mustaqil ono iku imaman imam au munfaridan atau orang sholat ijen. Dia sholat sebagai seorang imam atau sholat sendiri. Maka faiz judu mongko kena sujud sopo imam awil munfarid utawa musolli al mustaqil sujud li qiraati nafsihi karena bacaan awak dhewene mustaqil utawa imam munfarid. Maca mang fil qiyam ing dalam ngadeg, fil qiyam ing dalam ngadeg. Walau qabla al-Fatihati senajan ta iku tetep ing dalam sadurunge maca al-Fatihah. Sebelum baca al-Fatihah, dia baca surat terlebih dahulu. Apa boleh? Boleh saja. Karena termasuk mahal fil jumlah, tidak sampai memindah rukun, tidak sampai membatalkan sholat. Meskipun dia sengaja. Wala yukrahu, dan nanti dia sunat sahwi. Jadi yang dibaca ayatnya surah Al-Alaq sebelum dia baca Al-Fatihah, dia boleh turun sahwi kemudian bangun baca Al-Fatihah, enggak masalah. Wala yukurun ora den makruhake lahu keduwene mustaqil apa qiraatu ayatiha maca ayat sajdah. Wala yukurun ora den makruhake lahu keduwene mustaqil apa qiraatu ayatiha maca ayat sajdah. Bikhilafil makmumi kelan bedani makmum. Jadi imam atau orang yang salat sendiri dia boleh, tidak makruh hukumnya dia memilih membaca surah Al-Alaq misalkan, atau surah An-Naml atau An-Nahl atau Al-Insyiqaq dalam sholatnya. Bebas saja dia pilih apapun. Cuma nek makmum tidak boleh. Imamnya baca surah surah Al-Mutaffifin atau surah Al-Lumazah. Terus dia pilih baca surah, makmumnya pilih baca surah Al-Alaq. Tidak boleh. Makruh hukumnya. Hukumnya makruh. Karena kenapa? Nanti kalau dia baca surah Al-Alaq yang di situ ada sajdahnya, maka nanti dia dimungkinkan tidak bisa mengerjakan sujud tilawah. Karena kenapa? Kalau dia paksakan sujud tilawah sementara imam itu tidak baca ayat tersebut, maka kan imam langsung rukuk. Nah dia
pengen sujud dewe, nggak bisa, batal sholatnya. Nah karena seperti itulah tidak mungkinnya dia untuk sujud tilawah, makanya dimakruhkan bagi seorang makmum membaca surah yang ada ayat sajadahnya. Wa yukrahu lan den makruhake likulli musallin kaduwene saben-saben wong kang salat. Dimakruhake apa al isgha'u. Neng kelengake memfokuskan nyimak utawa ngrungokake ila qiraati ghairihi maring wacanane sakliyane musallin utawa kulli musallin, entah imam entah munfarid. Ilal makmum kecuali makmum li qiraat imamihi maring wacanane imame makmum, maring wacanane imame makmum. Nek makmum gak apa-apa mendengarkan ayat yang ada sajadahnya yang dibaca oleh imam, gak apa-apa. Tapi nek terang kudune seperti itu, biar dia tahu nanti kalau sunnah sujud tilawah atau tidak. Kalau imam atau munfarid dalam sholat kok mendengarkan bacaan orang lain, maka hukumnya adalah makruh. Karena kenapa? Ketika dikerjakan dapat merusak, dapat menyibukkan dirinya untuk mendengarkan tersebut dan meninggalkan sholatnya. Dan juga kalau yang didengarkan sajadah itu tidak ada kemungkinan untuk dia bisa sujud. Mergo nek sujud malah batal sholatnya. Karena ya merusak kefokusan dirinya untuk sholatnya sendiri, maka makruh hukumnya. Wa yusan lan den sunahake lil imami keduwene imam apa takhirus sujudi ngakhirake sujud, disunah ngakhirake mang disunah ning ngakhirake sujud fisirriyati ing dalem salat kang bangsa sir, ing dalem salat kang bangsa liri, ing dalem salat kang bangsa liri samar wacanane zuhur, asar, duha, ilas salami, diakhirake ilas salami temuka maring salam. Berarti kalau ada imam baca surah yang ada ayat sajadahnya dalam sholatnya saat dia menjadi imam, maka nanti dia baiknya sunnahnya sujud tilawah setelah dia membaca tasyahud sebelum salam, agar kenapa? Tidak merusak atau menimbulkan kesalahpahaman di benaknya makmum. Nanti dikiranya imam lupa rukuk dan tidak langsung sujud. Nah, makanya disunahkan setelah tasyahud sebelum salam. Wa yatakarraru lan dadi berulang-ulang lan dadi wala-wali apa sujudu sujud nadban kelawan sunnah. Sujud dapat dikerjakan berulang-ulang, sujud tilawah dapat dikerjakan berulang-ulang. Misalkan dalam satu surah yang dia baca itu ada 2 ayat sajadahnya, seperti surah Al-Hajj itu kan ada 2, maka setiap dia baca surat, setiap baca ayat sajadah dia sunnah sujud. Tidak kok 2 dia tunggu yang dia baca yang pertama, dia tunggu yang kedua dibaca kemudian sujud 1 kali, tidak. Meskipun yang dibaca banyak juga banyak sujudnya. Bitakarruril qiraati kelawan wala-wali ini bacaan, meskipun yang dibaca berulang kali, sebab yang dibaca berulang kali sajadahnya. Walau fi majlisin hale senajan ta iku tetep ing dalam panggonan siji, warok aten lan rakaat siji. Misalkan pas dia baca di rakaat pertama ternyata Al-Hajj surahnya, di situ ada 2 ayat, maka 2 kali kesunahan mengerjakan sujud tilawah. Atau sorogan nyorogi Al-Quran konco-koncone, lah sing diwaca ndra Al-Alaq, ada 10 anak yang dia sorogi, masing-masing maca dewe-dewe gentian. Nah, maka dia sunah 10 kali sujud tilawah. Kenapa kok seperti itu? Ini litajadduti sababi krono apa itu? Jadi anyare sebab litajadduti sababi krono, jadi anyare sebab yaitu membaca ayat sajadah tadi sebabnya. Ma'ataufiyati hukmil awali sertane katuhanine hukum kang awal yaitu sujud mangrupane.
Lah fa illam yuwaffihi mongko lamun ora nuhani sapa wong hi ing al awal ketika ayat yang dibaca itu tidak dia sujud, tidak dia kerjakan sujud tilawahnya, terus dia lanjutkan sampai ayat berikutnya, ayat sejadah lagi, ya maka dia hanya dicukupkan satu kali sujudnya, karena kesempatannya pas setelah dia baca ayat tersebut, tidak kok ditunggu sampai akhir surahnya. Atau pas ketika sorogan ada banyak, tidak kok satu kali sujudnya setelah apa semuanya baca bergiliran, tidak, setiap anak yang baca terus ada sejadahnya maka dia sunnah untuk sujud tilawah. Tapi yang pertama tidak sujud, yang kedua nggak sujud, yang ketiga nggak sujud, sampai yang ke-10 nggak sujud, maka nanti yang ke-10 itulah tempat sujudnya, satu kali saja, nggak kok 10 kali. Kafa cukup lahuma kedua ini awal lansani, kafa cukup fa illam yufi ya kafa mongko nyukupi lahuma maring awal lansani, nyukupi apa sajadatun sujud siji, apa sajadatun sujud siji. Waman utawi sapane wong iku yukari lamun mengulang-ulang sapa man, mengulang-ulang membaca apa ayatnya yang ada sajadahnya dengan alasan hifdzi krono ngapalake kadzalihi wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana